Kalau saja Bung Karno tidak curhat melalui utusannya kepada Hadratus Syekh K. Haji Hasyim Asy'ari tentang situasi genting yang diprediksi akan segera terjadi beberapa hari ke depan. Kalau saja Bung Karno tidak bertanya dan meminta fatwa kepada Hadratus Syekh bagaimana hukumnya membela dan mempertahankan kemerdekaan, apakah juga tergolong sebagai bagian dari ibadah? Karena Indonesia itu bukan negara Islam dalam pengertian secara akademik. Kalau saja Bung Karno ketika itu tidak meminta pandangan dan fatwa Hadratus Syekh, dan Hadratus Syekh tidak memberikan pandangan apalagi dalam bentuk fatwa, mungkin agresi yang dilakukan oleh Belanda ketika itu tidak akan mendapatkan perlawanan apa-apa, karena memang dari segi persenjataan, dari segi alutsista militer, kita waktu itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan persenjataan yang dimiliki oleh sekutu yang datang melakukan agresi ke negara kita, karena mereka memang belum mengakui proklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan beberapa pekan sebelumnya. Kalau tidak ada itu semua, mungkin proklamasi yang dinyatakan 17 Agustus itu hanya sebatas proklamasi yang usianya tidak seumur jagung. Itu hanya tenggelam dalam sejarah dan kemudian Indonesia kembali menjadi daerah jajahan dari sekutu yang mungkin saja itu dibagi-bagi. Jawa itu mungkin miliknya Inggris, kemudian Kalimantan itu miliknya Belanda, kemudian Sulawesi itu mungkin miliknya Portugis, dan begitu seterusnya. Untunglah sejarah kita tidak seperti itu. Untunglah kemudian Bung Karno mengutus orang kepercayaannya, utusan ke Hadratus Syekh, menyampaikan perkembangan bahwa ini agak-agaknya akan ada agresi militer, agak-agaknya akan ada serangan dari tentara sekutu untuk kembali menduduki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa pendapat Hadratus Syekh tentang hal itu? Apakah umat Islam yang berjuang juga dapat dihukumi sebagai berjihad dan mendapatkan pahala karena ini bukan mempertahankan agama tetapi mempertahankan negara? Atas permintaan fatwa dari Bung Karno itulah kemudian Hadratus Syekh melakukan ijtihadnya yang kemudian melahirkan fatwa jihadnya, dan kemudian dikukuhkan dalam bentuk resolusi jihad secara formal oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan itulah yang kemudian mengobarkan semangat dari para pejuang-pejuang kita yang kemudian merasa bahwa ini bagian dari perjuangan yang didasarkan dari semangat keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkobarlah peperangan di Surabaya, maka terjadilah perlawanan yang luar biasa sampai Jenderal Malabi pun dinyatakan meninggal di itu. Sebuah perlawanan yang kalau mengukur logika semata-mata itu rasanya tidak masuk di akal, karena sekutu datang dengan persenjataan yang lengkap,
dan dilawan oleh perlawanan rakyat semesta hanya dengan Allahu Akbar oleh Bung Tomo dan persenjataan ala kadarnya bambu runcing dan segala persediaan yang ada. Inilah yang kita peringati sekarang sebagai Hari Santri. Sekali lagi, peringatan Hari Santri itu adalah sesuatu yang sangat strategis, sesuatu yang memastikan keberlanjutan dan keberlangsungan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadratus Syekh mengeluarkan fatwanya bahwa kita wajib hukumnya untuk turun melawan penjajah pada radius masa fatwa kosong untuk berjuang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa? Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan beberapa pekan sebelumnya. Itu adalah merupakan diyakini sebagai Darul Muahadah. Dan kemerdekaan itu sudah dihukumi sebagai Muahadah Wataniyah, sebagai konsensus nasional, sebagai kesepakatan berbagai elemen masyarakat untuk hidup secara bersama-sama menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan agamanya masing-masing. Ya, itu yang dituangkan di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan segala pengorbanan, dengan segala perdebatan, dengan segala perjuangan yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, para kiai dan seluruh hadirin yang saya hormati, kalau pemerintah Republik Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu kemudian menorehkan kembali tinta sejarah itu dengan tinta emas, yang kemudian kita peringati setiap tahun sebagai Hari Santri, itu hendaknya menyegarkan kembali ingatan dan kesadaran kolektif kita bahwa betapa para salafun saleh, para kaum santri, para ulama, para pengasuh pondok pesantren itu memiliki pandangan yang jauh ke depan, memiliki pemikiran yang sangat strategis, berpikir dengan landasan keagamaan untuk menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Itu yang harus kita warisi sekarang. Untuk melakukan sesuatu secara aktif, menyikapi berbagai tantangan dan problema yang kita hadapi sekarang. Kita mungkin sekarang tidak menghadapi agresi militer. Kita sekarang mungkin turun ke jalan bukan untuk melawan penjajah dan agresi sekutu, tetapi tantangan dan perjuangan yang kita hadapi tidak lebih ringan dari apa yang sudah dilakukan oleh para masyayikh, oleh para salafun saleh dulu. Karena tantangan sekarang kita jauh lebih rumit, lebih pelik, dan lebih complicated, sekalipun mungkin bahaya kasat matanya lebih bahaya berhadapan dengan bedil atau dengan meriam atau dengan segala macam persenjataan yang dibawa oleh tentara sekutu dulu. Nyatanya sekarang kita berhadapan dengan kekuatan yang tidak kelihatan mata. Kita harus kemana-mana pakai masker seperti ini, menghadapi sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi ini nyata-nyata telah merubah segala sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat kita. Sekolahnya berubah, ngajinya berubah, bermasyarakatnya, ke pasarnya, rapat-rapat organisasinya, mungkin juga kegiatan-kegiatan pemilihan kepala daerahnya berubah. Apa yang akan dilakukan oleh kaum santri
Apa kontribusi kita kepada bangsa dan negara ini untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan kekinian yang kita hadapi? Belum lagi persoalan penjajahan secara tidak langsung oleh negara-negara adik kuasa yang menguasai kehidupan ekonomi dan politik kita. Kita tidak berhadapan dengan bedil, tapi kita berhadapan dengan hegemoni global. Kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak kasat mata, tetapi nyata kita rasakan sebagai sebuah penjajahan dalam tanda kutip. Oleh karena itu diperlukan kiprah dalam bentuknya yang kekinian, kiprah yang menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Dan untuk itu prasyaratnya, karena NU sebagai jamiah, maka konsolidasi organisasi jamiah ini harus betul-betul tertata dengan sebaik-baiknya. Kita organisasi yang dari segi jumlah anggota, jumlah sub-sub organisasi paling lengkap, jumlah anggotanya paling banyak. Kalau ini dapat dikonsolidasikan secara maksimal menjadi sebuah kekuatan yang terkonsolidir dengan baik, insya Allah kita akan kembali menorehkan sejarah menghadapi tantangan-tantangan kekinian. Kita akan terus menjadi solusi bagi permasalahan kebangsaan, bukan menjadi beban dan bagian masalah dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini yang menurut saya penting untuk kita tafakuri, untuk kita renungkan, melakukan refleksi di dalam memperingati Hari Santri. Apakah kiranya yang harus menjadi concern kita, menjadi perhatian kita kaum santri di dalam menjawab berbagai persoalan kebangsaan saat ini dan di masa-masa yang akan datang? Kita tidak boleh cuek dengan keadaan. Kita tidak boleh apatis menghadapi berbagai tantangan dan persoalan realitas kehidupan kebangsaan kita. Ini sungguh merupakan suatu inspirasi bagi kita, apa yang telah ditorehkan oleh Hadratus Syekh dengan resolusi jihadnya. Ini yang harus kita rekontekstualisasikan dengan kehidupan saat ini, direvitalisasikan dengan tantangan masyarakat kekinian, sehingga NU tidak terjebak hanya ke dalam seremoni peringatan Hari Santri, tetapi kita kehilangan substansi dan esensi peringatannya itu sendiri. Untuk menyemarakkan, bolehlah kita melaksanakan seremoni, melaksanakan resepsi, melaksanakan berbagai acara, lomba-lomba segala macam. Tetapi substansi dari peringatan ini sesungguhnya adalah bagaimana kita menjiwai rasa tanggung jawab, responsibilitas NU di dalam menjawab persoalan zamannya, memberikan solusi atas tantangan bangsanya. Itu yang diberikan oleh NU pada zaman Hadratus Syekh. Jawaban seperti itu yang diberikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ketika kita berhadapan dengan tantangan nyata agresi militer yang sedang mengancam kelangsungan kemerdekaan negara kita. Sejarah membuktikan bahwa NU selalu hadir di dalam setiap momen-momen kritis bangsa ini. Pra kemerdekaan, NU dan para kiai tampil sebagai pejuang kemerdekaan. Pada saat merumuskan kemerdekaan, NU dan para kiai NU tampil untuk mengatasi ketegangan di dalam perumusan dasar negara, konstitusi kita. Pasca kemerdekaan, NU dan para kiai berada di garda depan mempertahankan kemerdekaan dengan resolusi jihadnya. Menghadapi gonjangan PKI, NU dan Ansor dan Bansarnya juga berada di garda depan menghadapi rongrongan yang dilakukan oleh agresor-agresor PKI. Di zaman gonjang-ganjing politik, NU berada di depan
untuk menyatukan kekuatan nasional dengan asas tunggal Pancasila. Di dalam era reformasi, NU tampil memberikan solusi dengan kepemimpinan Presiden K. H. Abdurrahman Wahid, sekalipun hanya dalam hitungan tidak sampai 2 tahun, tetapi dasar-dasar pemerintahan dan kenegaraan berhasil direformasi oleh beliau. Ketika kita menghadapi perang global secara kasat mata, NU juga tampil bagaimana kita menghadapi tantangan semakin berkembangnya ideologi transnasional. Bagaimana kita menghadapi berkembangnya paham khilafah. Bagaimana kita menghadapi radikalisme NU atau timeline sejarah perjuangan NU. Kalau kita buat deret mulai dari katakanlah tahun 1912 berdirinya Nahdlatul apa? Sebelum itu Taswir Askar oleh Mbah Wahab, sampai kemudian ke belakang perjuangan kemerdekaan, sampai kemudian perumusan konstitusi kita, dasar negara kita, sampai ke era sekarang ini, itu kita akan kelihatan timeline NU itu selalu hadir pada momen-momen kritis kebangsaan, dan kita memberikan solusi-solusi elegan apa yang seharusnya diambil oleh bangsa ini di dalam menghadapi krisis yang kadang-kadang mengancam eksistensi dan keberlangsungan negara itu sendiri. Inilah yang harus terus kita jaga dan kembangkan ke depan. Para kiai, para kader NU, sahabat-sahabat dan bapak-bapak ibu sekalian semua yang ada di sini adalah merupakan bagian dari timeline perjalanan kesejarahan NU itu di dalam mengawal dan sekaligus menjaga keutuhan NKRI ini, dan sekaligus juga mengisi kemerdekaan itu sendiri. NU seyogyanya tidak berada di pinggiran, tidak hanya jadi penonton, tetapi berada di tengah, berada di sentra-sentra peran-peran strategis, apakah itu di cabang-cabang kekuasaan negara maupun di dalam peran-peran sosial kemasyarakatan. Ini saya kira yang menjadi tantangan kita ke depan, dan memperingati Hari Santri sekali lagi ini adalah merupakan sebuah refleksi atas perjalanan sejarah para ulama dan NU secara jamiah di dalam memberikan solusi-solusi kebangsaan dan sekaligus memberikan gagasan-gagasan dan tawaran-tawaran elegan untuk menghadapi berbagai masalah dan tantangan bangsa kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, agar kita diberikan kemampuan dan pencerahan untuk selalu menjadi solusi bagi permasalahan bangsa ini. Saya ingin sekali lagi menyampaikan selamat Hari Santri dan mengajak kita semua untuk senantiasa menyelami makna terdalam dari Hari Santri ini, bukan hanya sekedar sebagai sebuah seremoni tahunan, peringatan yang diulang-ulang setiap tahun, tetapi kita betul-betul dapat masuk ke dalam kedalaman substansi Hari Santri itu sendiri, yaitu semangat ruhul jihad dan sekaligus tanggung jawab untuk memberikan solusi atas persoalan-persoalan bangsa kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.